Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah sihir pertama kali terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Berawal dari kaum Bani Israel yang sering menggunakannya untuk mencelakakan orang yang menjadi targetnya. Sihir disebut juga guna-guna, santet, dan ilmu hitam. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam, para setan sering mencuri kabar dari para malaikat yang naik turun ke langit, kemudian menyampaikan hal itu kepada para tukang sihir dan dukun. Hal ini diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang pun dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata. Sama seperti perkara gaib lainnya, sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Ayat di atas mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir untuk mencelakai korbannya begitu variasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, dan lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Aisyah dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh Labid As-Saham. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah membayangkan telah melakukan sesuatu atau berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Rasulullah SAW pernah terkena sihir seseorang dari Bani Uraik bernama Labid bin As-Saham. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia pun berkata, Rasulullah SAW pernah disihir oleh seseorang dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-Asam. Sampai Rasulullah SAW dibuat membayangkan seolah-olah beliau melakukan sesuatu, padahal beliau tidak berbuat apa-apa. Nah, sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, tetapi beliau terus berdoa dan berdoa. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memberikan jawaban kepadaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya tentang sihir? Ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku, dan yang satunya lagi berada di dekat kakiku." Lalu salah seorang di antara keduanya berkata kepada temannya, "Sakit apa orang ini?" "Terkena sihir," sahut temannya. "Siapa yang telah menyihirnya?" tanya temannya lagi. Temannya pun menjawab, "Labid bin Asam." Ditanya lagi, "Dalam bentuk apa sihir itu?" Dia pun menjawab, "Pada sisir dan rontokan rambut ketika disisir, dan kulit mayang kurma jantan." "Lalu di mana semuanya itu berada?" tanya temannya. Dia pun menjawab, "Di sumur Zaroan." Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu beliau datang dan berkata, "Wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan seakan-akan kulit mayang kurmanya seperti kepala setan.
Lalu kutanyakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan?" Beliau pun menjawab, "Allah telah menyembuhkanku, sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu." Kemudian beliau memerintahkan untuk menimbunnya, maka semuanya pun ditimbun dengan segera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan dalam Sa'at Al-Ma'ad, pasal tentang petunjuk Nabi SAW untuk mengobati sihir ketika beliau disihir oleh seorang Yahudi. Sebagian kalangan mengingkari perihal Nabi SAW pernah disihir ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak pantas hal itu terjadi pada Nabi SAW. Mereka menyangka bahwa itu suatu kekurangan dan aib. Padahal sejatinya itu bukanlah kekurangan dan aib, karena Nabi SAW bisa saja tertimpa sakit. Sihir ini sama halnya dengan penyakit yang datang. Sihir yang terkena itu sama halnya dengan racun, tak ada bedanya. Ada hadis dalam Sahihan Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Ia pun berkata bahwa Rasulullah SAW pernah disihir sampai dibayangkan padanya istrinya itu datang. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ia bukan sihir biasa. Ibnu Qayyim rahimahumullah masih melanjutkan. Al-Qadi Iyad berkata, sihir itu termasuk penyakit. Nabi SAW sah-sah saja menderita sakit, sebagaimana beliau terkena penyakit lainnya. Itu tidak ada yang mengingkari. Hal itu bukanlah celah pada kenabian beliau. Adapun keadaan beliau yang membayangkan melakukan sesuatu, padahal beliau tidaklah melakukannya. Ini tidaklah menjadi aib dalam hal kemaksuman. Beliau yang dinyatakan dalam dalil bahkan ijma' atau kata sepakat ulama. Riwayat Ibnu Abbas menceritakan bahwa suatu waktu Rasulullah SAW mengalami sakit yang cukup parah. Setelah diteliti oleh dua malaikat yang menjenguk beliau, ternyata beliau terkena sihir Labid bin Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa gulungan ijuk yang terdiri dari 11 buhul pada seutas tali. Oleh karena itu, Allah yang Maha Agung memerintahkan Rasulullah SAW agar membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, yang terdiri dari 11 ayat. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas. Setiap satu ayat dibaca, lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk tersebut. Setelah itu, badan beliau pun menjadi sehat kembali. Hadis riwayat Abu Nuaim. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Nuaim, ketika Nabi mengalami sakit amat parah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat untuk menjenguk beliau. Salah satu malaikat duduk di sebelah kepala dan salah satunya duduk di bagian kaki. Kedua malaikat itu pun terlibat dialog. "Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah?" tanya malaikat yang berada di bagian kaki. "Beliau terkena sihir," jawab malaikat yang di bagian kepala. "Siapa gerangan yang menyihirnya?" jawab malaikat. "Labid bin Asam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana, pada keluarga si Anu di bawah batu besar. Maka tibalah air sumur dan angkatlah batu besar itu. Kemudian ambil dan bakarlah ijuk tersebut.
Memperhatikan dialog tamunya itu, esok harinya beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan sahabat untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat. Ketika sampai di sumur, terlihat airnya sangat merah seperti darah. Maka air pun ditimba dan batu besar pun diangkat. Gulungan ijuk itu dikeluarkan kemudian dibakar. Ketika diamati, dalam gulungan ijuk terdapat 11 buhul pada utas tali. Maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah itu. Malaikat menjelma sebagai manusia, dua insan yang bersaudara. Maka turunlah surat perlindungan Al-Falaq dan Anas. Sehubungan dengan sakitnya Rasulullah, beliau diperintahkan Allah Ta'ala membaca kedua surat tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat seperti sedia kala. Inilah keutamaan surat Al-Falaq dan Anas yang disebut Al-Mu'awwizatain. Surat ini dapat diamalkan untuk perlindungan dari kejahatan setan, jin maupun sihir manusia. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu turun wahyu surat Al-Falaq dan Anas Mu'awwizatain kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu, dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu sebelum tidur, Nabi Muhammad selalu membaca Mu'awwizatain atau Al-Falaq dan Anas. Ada yang menyebut Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Asiyah yang membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad SAW. Sayyid Ramadan Al-Buti dalam The Great Episode of Muhammad SAW 2017 mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusia lainnya. Oleh sebab itu, sahabat, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut, layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi hayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya. Begitupun dengan Nabi, beliau membayangkan telah melakukan sesuatu, tapi nyatanya tidak. Al-Buti menegaskan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan jangan lupa saksikan video-video selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.